Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dari Teknik Elektroproses semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai elemen dasar sistem komunikasi. Pada elemen dasar sistem telekomunikasi terdapat 1 pemancar, 2 media transmisi, 3 penerima, 4 komunikasi kabel, dan 5 komunikasi nirkabel. 1. Pemancar. Pemancar adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam telekomunikasi untuk menghasilkan gelombang radio untuk mengirim data melalui atau menggunakan antena. Pemancar mampu menghasilkan arus bolak-balik frekuensi radio yang kemudian ditetapkan pada antena, yang kemudian memancarkannya sebagai gelombang radio. Misalnya, banyak perangkat modern yang memiliki kemampuan komunikasi memiliki pemancar seperti Wi-Fi, Bluetooth, 5G, dan seluler. Yang kedua, media transmisi. Banyak media transmisi digunakan sebagai saluran komunikasi. Kawat tembaga untuk membawa sinyal ke jarak jauh menggunakan jumlah daya yang relatif rendah. Contoh lain dari media fisik adalah serat optik yang telah muncul sebagai media transmisi yang paling umum digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Tidak adanya media material dalam ruang hampa juga dapat menjadi media transmisi untuk gelombang elektromagnetik seperti cahaya dan gelombang radio. Terdapat media transmisi sebagai contohnya dalam gambar adalah UTP kabel dan STP kabel, di mana UTP kabel adalah kepanjangan dari Unshielded Tweeted Pair dan STP kabel adalah Shielded Typed Pair, yaitu STP adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan UTP jenis kabel jaringan yang tidak memiliki selubung pembungkus kabel. Yang ketiga adalah penerima, receiver atau penyerap informasi yang menerima dan mengubah sinyal kembali menjadi informasi yang diperlukan. Dalam komunikasi radio, penerima radio adalah perangkat elektronik yang menerima gelombang radio dan mengubah informasi yang dibawa oleh mereka ke bentuk yang dapat digunakan. Ini digunakan dengan antena. Informasi yang dihasilkan oleh penerima mungkin dalam bentuk suara, sinyal audio, gambar, atau sinyal video, atau data digital. Yang keempat adalah komunikasi kabel. Komunikasi kabel menggunakan kabel komunikasi bawah tanah lebih jarang, saluran overhead, amplifier sinyal elektronik atau repeater yang dimasukkan ke dalam kabel penghubung pada titik-titik tertentu, dan peralatan terminal dari berbagai jenis, tergantung pada jenis komunikasi kabel yang digunakan. Yang terakhir adalah komunikasi nirkabel. Sistem komunikasi dalam wired atau wireless dan media yang digunakan untuk komunikasi dapat dipandu atau unguided yang memandu sinyal untuk merambat dari satu titik ke titik lainnya. Jenis media seperti ini disebut guided medium. Di sisi lain, komunikasi nirkabel tidak memerlukan media fisik apapun, tetapi menyebarkan sinyal melalui ruang. Karena ruang hanya memungkinkan untuk transmisi sinyal tanpa panduan apapun, media yang digunakan pada komunikasi nirkabel disebut unguided medium. Jika tidak ada media fisik, lalu bagaimana komunikasi nirkabel mengirimkan sinyal meskipun tidak ada kabel yang digunakan pada komunikasi nirkabel? Transmisi dan penerimaan sinyal dilakukan dengan antena. Antena adalah perangkat listrik yang mengubah sinyal listrik menjadi sinyal radio dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau EM, dan sebaliknya, gelombang elektromagnetik ini menyebar melalui ruang. Oleh karena itu, baik pemancar dan penerima terdiri dari antena. Terdapat gambar yaitu pemancar dan penerima. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana proses informasi dari pemancar ke penerima. Yang pertama, sumber. Dari sumber tersebut akan disalurkan pada moderator, yaitu modulator, yaitu adalah alat yang digunakan untuk pengirim atau penerima, di mana modulator bekerja untuk menyampurkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa dengan frekuensi yang lebih sebelum dikirimkan, dan kemudian dikirimkan melalui up converter, yaitu berfungsi untuk mengkonversi sinyal intermediate atau IF atau sinyal frekuensi menengah dengan frekuensi senternya sebesar 70 MHz menjadi sinyal RF uplink. Kemudian disalurkan kepada penguat, dan dari penguat tersebut dikirim ke penerima, dan penerima tersebut akan diterima kepada penguat dan
diturunkan kepada down converter, yaitu berfungsi sebagai mengkonversi sinyal RF downlink menjadi sinyal intermediate frequency EF, yaitu kebalikan dari up converter. Kemudian disalurkan kepada demodulator atau modem, yaitu berfungsi sebagai mencampurkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa dengan frekuensi yang lebih sebelum dikirimkan, kemudian diterima kepada tujuan agar informasi dapat tersampaikan. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.